Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman peserta kursus Bahasa Arab Pemula yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kursus Bahasa Arab Pemula ini, dan alhamdulillah insyaallah sekarang kita akan belajar pelajaran kedua, masih tentang bagian satu salat. Kursus Bahasa Arab Pemula diambil dari Understand Al-Quran the Easy Way. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya dalam pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pada pelajaran ini kita akan belajar surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 3, dan nanti insya Allah di bagian B kita akan belajar tata bahasa Muslim, Mukmin, Musyrik, Kafir, atau apa itu kata benda, isim, dan bagaimana cara membuat jamak. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar 14 kosakata baru yang tersebut dalam Quran hampir 1192 kali. Insya Allah di akhir pelajaran kedua, total kosakata yang akan kita pelajari ada 27 kosakata yang totalnya di dalam Quran tersebut sebanyak 8.638 kali. Ingat, ada 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran, hampir sebanyak 78.000 kali. Baik, teman-teman peserta jangan lupakan untuk selalu mendoakan diri kita sendiri dengan memanjatkan doa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkan aku ilmu, dan juga doakan teman-teman yang sedang belajar bahasa Arab, ya Allah tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Baik, mari kita mulai sekarang belajaran kita dengan surat Al-Fatihah. Kita semua tahu surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang lengkap. Kedudukannya sangat utama di sisi Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita membacanya setiap hari, di dalam setiap salat dan setiap rakaat kita. Kosakata dari lafaz ta'awuz, kalimat ta'awuz dan Al-Fatihah ternyata terdapat dalam Quran hampir 9.000 kali. Coba kita lihat di slide itu. Ada kata yang diwarnai merah, itu adalah kata yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Jika kita melihat, hampir setiap baris kita dapat menjumpai kata-kata dalam Al-Quran itu berasal dari surat Al-Fatihah. Di pelajaran 1A kita sudah belajar bahwasanya halaman dalam mushaf itu ada sekitar 600 halaman. Baris per halaman itu ada 15. Jadi total baris di dalam Quran itu ada sekitar 600 dikali 16 ada 9.000 baris. Artinya, kosakata yang berasal dari surat Al-Fatihah itu hampir di setiap baris Al-Quran kita menjumpainya. Alim. Jadi kalau ada alim, pause video ini, ajarkan teman Anda, atau Anda bisa review secara mandiri, supaya teringat di dalam otak kita. Baik, kita lanjutkan. Surah Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini juga sering kita sebut dengan basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi itu terdiri dari dua kata, bi dan ism. Bi artinya dengan, ism artinya nama. Bi, ism, bi artinya dengan, ism artinya nama. Ism ini adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya, pluralnya adalah asma. Terdapat dalam Quran sebanyak 39 kali. Asma adalah bentuk plural dari ism, artinya nama-nama. Seperti pada kata Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah terbaik. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, apa pesan dari Bismillah? Bismillah artinya saya memulai pekerjaan dengan nama Allah. Saya membaca, saya menulis, memulai apapun dengan nama Allah. Itu adalah makna dari Bismillah. Kemudian Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, kata dengan pola Ar-Rahman, Rahman ini menunjukkan kehebatan. Pola kata ini menunjukkan kehebatan dan kedahsyatan. Seperti pada kata Ghadban. Ghadban itu artinya
kemarahan yang sangat luar biasa, penuh dengan amarah. Marahnya sangat dahsyat sekali. Jadi Ar-Rahman itu bisa kita maknai bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat peduli, sangat baik dan sangat pengasih. Makanya Allah disebut Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kosakata Ar-Rahman bisa kita jumpai dalam Quran hampir sebanyak 57 kali. Kemudian Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Kata dengan pola Ar-Rahim ini menunjukkan kontinuitas, terus-menerus. Seperti kata Jamil yang artinya cantik. Ya, kita tidak pernah mengatakan orang dengan seorang yang cantik, kemarin dia jelek, hari ini cantik, atau besoknya jelek lagi. Tapi dia terus-menerus, Jamil, cantik. Atau Karim, orang mulia. Ya, kemarin dia adalah orang yang mulia, hari ini juga dia mulia, besok mulia, Karim. Jadi pola ini menunjukkan kontinuitas, terus-menerus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim. Allah terus-menerus peduli sama kita. Allah terus-menerus baik sama kita. Terus-terus menyayangi, Maha Penyayang. Nah, kosakata Ar-Rahim, sifat Allah terdapat dalam Quran hampir sebanyak 115 kali. Nah, dalam lafaz basmalah kita mendapati kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim langsung bersambung dibacanya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tidak menggunakan kata waw atau dan. Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Tapi Ar-Rahmanir Rahim. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih ini bergabung. Kedahsyatan terus-menerus itu berlipat ganda. Jadi Allah sangat Maha Pengasih kepada kita, lagi Maha Penyayang terus-menerus kepada kita semuanya. Baik, peserta khusus bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang bisa kita ambil? Apa pesan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Dan ini adalah kebiasaan kedua yang kita dapatkan dalam kursus ini, ya. Yaitu adalah kita biasakan untuk mengucapkan bismillah sebelum kita memulai atau melakukan aktivitas apapun, seperti makan, tidur, membaca, menulis, dan sebagainya. Kita mulai segala aktivitas kita dengan bismillah. Kemudian jadilah percaya diri dan penuh harap bahwa Ar-Rahman, Allah, selalu bersama kita. Allah pasti akan menolong kita. Semakin kita merenungkan dan percaya pada sifat-sifat Allah, semakin kita akan merasakan kekuatan dan efek dari membaca basmalah. Ar-Rahman berarti sangat penyayang. Rahim berarti penyayang yang terus-menerus. Allah adalah Ar-Rahman dan juga Rahim. Allah akan memberkati kita dengan limpahan rahmat yang terus-menerus. Jangan pernah lupakan Allah di saat-saat kita bahagia. Tetapi selalu dan tetap berprasangka baik dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ditimpa ujian. Katakan saja, Rob saya selalu memberkahi saya secara penuh. Pasti ada sesuatu yang baik bagi saya dalam ujian ini. Baik, teman-teman, kemudian kebiasaan ketiga yang harus kita miliki adalah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus selalu memiliki pemikiran positif tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah merawat kita. Allah memenuhi semua kebutuhan kita dengan penuh cinta dan kebaikan. Allah telah menciptakan kita, memberi kita kedua mata, kedua telinga, tangan, dan kaki. Allah juga memberkahi kita dengan adanya orang tua, saudara, dan teman. Allah membuat semua pengaturan ini agar hidup kita di dunia ini menjadi nyaman. Ada banyak manfaat ketika kita memiliki pemikiran positif tentang Allah, seperti kita mendapatkan kehidupan yang damai, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, dan hubungan dengan sesama yang lebih baik. Konsep ini adalah konsep yang jutaan kali lebih baik daripada konsep Barat tentang bagaimana berpikir positif yang belaka. Baik, seperti biasanya, mari kita praktekkan, kita kuasai kandungan makna dari basmalah dengan membayangkan dan merasakannya. Ya, saya bacakan
kosakatanya dalam bahasa Arab, saya minta teman-teman bisa menyebutkan arti dalam bahasa Indonesianya, sambil merasakan dan memayangkan makna dari setiap kata yang dibaca. Siap? Sebutkan artinya dalam bahasa Indonesia. Bismi, dengan nama Allah. Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Lanjut sekarang, sebutkan artinya. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, ajarkan teman sebelahnya atau pause sebentar, 1 atau 2 menit, ulangi secara mandiri agar makna dari lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu bisa kita kuasai dan kita ingat dengan baik. Baik, mari kita lanjutkan. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdu ini di depannya ada alif dan lam. Ya, ditambah ham. Alif dan lam ini bisa kita artikan sebagai segala. Semua mempunyai makna segala atau semua. Ham itu juga mempunyai 2 arti. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah terima kasih, ungkapan syukur. Ham ini terdapat dalam Al-Quran lebih kurang ada sekitar 43 kali. Seperti pada kata Assalamualaikum yang sering kita ucapkan, Assalamu alaikum itu artinya segala keselamatan dan kedamaian atasmu. Ya, Assalam, segala keselamatan. Keselamatan harta, keselamatan diri, keselamatan rumah, dan apapun. Segala keselamatan atasmu. Lillah itu terdiri dari 2 kata, li, yang mempunyai arti untuk atau bagi Allah. Ya. Kosakata lillah terdapat dalam Quran bisa kita jumpai sebanyak 149 kali. Rabb itu adalah zat yang menjaga kita, yang mengawasi kita, membantu kita tumbuh. Kita artikan sebagai Tuhan. Al-alamin itu berasal dari kata alam. Alam artinya dunia. Alam. Alamin itu bentuk pluralnya, alam semesta. Kosakata alamin itu bisa kita jumpai dalam Quran lebih kurang 73 kali. Jadi kalau kita mendengar kata alamin, alam semesta, maka bayangkan miliaran orang di dunia, triliunan serangga, ziliunan galaksi, jadi seluruh alam ini adalah alam semesta, alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Baik, teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan yang bisa kita dapatkan dari ayat kedua surat Al-Fatihah? Mari kita lihat sama-sama. Ham itu artinya pujian. Apa artinya? Apa maknanya? Kita memuji Allah dengan hati. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Ya Allah, Engkau pencipta terbaik. Engkau Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Seterusnya, kita memuji Allah dengan hati kita. Makna kedua dari ham adalah bersyukur, berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah atas rahmat. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita keamanan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita makanan untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kesempatan untuk kita dirikan salat dan kesempatan untuk kita memanjatkan doa kepadanya. Bayangkan dan rasakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita. Allah merawat miliaran ciptaannya dan membuat pengaturan untuk keberlangsungan mereka. Nah, oleh karena itu, mari kita memiliki kebiasaan yang keempat. Kita mencari pengetahuan secara intensif dan merenungkan alam semesta. Kita mempelajari dengan serius sains, matematika, dan sejarah,
Ketika kita mempelajari itu semuanya, itu akan membuat kita menyadari betapa hebatnya Tuhan kita, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur alam semesta ini. Dengan cara ini, mudah-mudahan kita akan mampu memuji Allah dari lubuk hati kita yang paling dalam. Sekarang mari kita evaluasi diri kita sendiri. Berapa kali kita melihat alam semesta ini dan terpersona, lalu kita berucap alhamdulillah. Berapa kali kita ketika melihat alam semesta yang indah ini, yang luar biasa hebat ini, kita lupa berucap alhamdulillah. Jika kita lupa, semoga Allah mengampuni kita. Nah, kebiasaan kelima, berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah di setiap waktu dan situasi kita. Baik ketika kita makan, minum, sedang berwisata, tidur, bangun pagi, atau ketika mendapatkan nikmat di berbagai kesempatan. Maka selalu ucapkan alhamdulillah. Baik, sekarang mari kita praktekkan, kita kuasai makna dari setiap kata yang ada di ayat kedua surat Al-Fatihah. Sebutkan artinya setelah saya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, lillah, bagi Allah, Rabb, Tuhan, al-alamin, sekalian alam. Sekarang, alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Sekarang, sebutkan artinya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alimu, ajarkan teman sebelah Anda, atau pause dan review mandiri 1-2 menit. Akan menempel di kepala kita. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim itu adalah ayat ketiga. Dan ini juga terdapat di ayat pertama dalam lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah pelajari tadi. Nah, pesan dari Ar-Rahmanir Rahim di ayat ketiga ini. Rahmah berarti merawat seseorang dengan sangat hati-hati dan penuh cinta, dan memenuhi setiap kebutuhannya. Mari sekarang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menghujani kita dengan rahmatnya. Ambil satu contoh saja. Untuk merubah cuaca, Allah membuat bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 20 km per detik. Tetapi kita di dunia, kita di bumi ini tidak merasakan bahkan sentakan kecil apapun. Kita tidak merasakan tergoyang, tersentak ketika bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 20 km per detik. Bayangkan 20 km per detik. Allah juga mengendalikan gempa bumi. Jika tidak, guncangan gempa bumi akan membuat bumi kita menjadi debu dan puing. Nah, oleh karena itu kebiasaan keenam, sebagaimana sabda dari Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Maka hari ini, detik ini, saat ini, atau setelah sholat, di mana kita mendengar atau membaca ayat ini, maka berkasih sayanglah kepada orang lain. Rawat mereka dengan cinta. Ini adalah kebiasaan nomor 6 dari suratul Al-Fatihah. Baik, teman-teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kebiasaan yang tersebut dalam kursus ini diambil dari buku Seven Daily Islamic Habits karya Dr. Harjani Hefni. Alhamdulillah, pelajaran doa kita sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu di pelajaran 1B membahas kaidah tata bahasa Arab, bagaimana kita mengenal apa saja bentuk kata dalam bahasa Arab dan bagaimana membuat bentuk plural atau jamaknya. Mudah-mudahan pertemuan kedua ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengambil pelajaran dari suratul Al-Fatihah dan semakin tahu makna dari setiap katanya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.